Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman ini yang akan terus membentuk karakter kami semakin serupa dengan Engkau. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tenanglah, hai jiwaku. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ke 13. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kitab 1 Korintus 10 mengajarkan dan menasehati kita akan banyak perkara penting dalam menghadapi semua persoalan di hidup ini. Kemudian Paulus mengingatkan akan apa yang pernah terjadi dan dialami oleh nenek moyang bangsa Israel di masa-masa lampau di padang gurun, di mana hanya karena tekanan kehidupan, bangsa itu akhirnya jatuh ke dalam 4 macam dosa dan kejahatan. Yaitu yang pertama, dosa penyembahan berhala, 1 Korintus 10 ayat yang ke-7. Yang kedua, dosa percabulan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-8. Yang ketiga, dosa mencobai Tuhan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. Yang keempat, dan dosa persungutan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Paulus kemudian menyatakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tapi seringkali memang tekanan dan penderitaan di dalam hidup ini terasa sangat menekan dan menindih. Itulah sebabnya beberapa orang pergi mencari pertolongan
dari berhala-berhala, juga ada yang bersungut-sungut. Namun pagi ini, perhatikanlah satu kebenaran ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tenanglah dan ketahuilah, Tuhan itu setia dan adil. Dia Bapa yang baik. Tidak akan mungkin Dia memberikan kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tenanglah, hai jiwaku. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami mau terus belajar untuk tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau terus dituntun untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.